رحيم. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bab selanjutnya yaitu Al-Majlisus Sabi Asyar, bab yang ke-17, fi dhammi syaribal khamri, di dalam celaan syaribal khamri itu apa bahasa kita ini, minum-minuman keras. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras ataupun sejenisnya, segala sesuatu yang memabukkan namanya khamr, apapun bentuknya, baik itu cairan ataupun berbentuk padat. Segala sesuatu yang memabukkan maka dihukumi khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan berjudi, wal ansab. Ansab ini artinya berkorban dengan berhala, perbuatan-perbuatan orang-orang dahulu. Wal azlam, azlam ini mengundi nasib menggunakan panah. Jadi 4 hal yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama minuman keras, yang kedua judi, yang ketiga berkorban dengan berhala, dan yang keempat mengundi nasib dengan panah. Rijsun, Allah menyebutkan rijsun itu perbuatan keji, najis, ya, tidak baik. Min amali syaitan, setelah Allah menyebut 4 perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keji, najis, ya, buruk, Allah menyatakan lagi min amali syaitan. Perbuatan yang disebutkan tadi itu merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hindarilah, jauhilah setiap sesuatu yang disebut keji, berarti itu buruk. Min amali syaitan, perbuatan syaitan itu pun disebut buruk. Fajtanibu, setiap sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya, berarti sesuatu tersebut merupakan hal yang buruk. Ya, memerintahkan jauhi, hindari. Artinya perbuatan yang disebutkan oleh Allah tadi perbuatan buruk, jauhi, kata Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, di sambungan ayat ini
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Tujuan syaitan menggoda manusia tadi agar terjerumus di dalam 4 perbuatan yang keji tadi. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul al-adawa wal baghdha, agar di antara kalian itu terjadi permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Fil khamri wal maisir, di dalam minuman keras dan perjudian. Sesungguhnya syaitan ingin menjerumuskan kalian ke dalam permusuhan dan di dalam kebencian. Ketika seseorang terjerumus di dalam minuman keras ataupun perjudian, wa yasuddakum an sabilillah, wa yasuddakum an dzikrillah, dan mencegah kalian atau menutupi kalian agar tidak ingat sama Allah. Wa anis sholat, dan dari sholat. Nah, ketika seseorang terjerumus di dalam 4 perbuatan keji tadi, maka mereka akan terhindar jauh dari ingat sama Allah. Kalau sudah minum-minuman ya pasti tidak ingat sama Allah. Kalaupun dia sholatnya pasti berbeda. Orang 3 rakaat dia 9, lantur. Apa namanya, error. Nah, di sini hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang keji, berbahaya. Minuman keras ini disebut oleh Nabi Muhammad sebagai pangkal dari segala keburukan. Di zaman dahulu itu ada seorang laki-laki ahli ibadah. Pas berjalan melihat satu rumah, pintu terbuka dan di dalamnya ada seorang perempuan. Dipanggil oleh binian tadi, singgah. Namanya ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ahli ibadah dengan ahli ilmu itu beda. Kalau ahli ibadah gampang bagi syaitan untuk menyesatkannya. Orang ahli ibadah ada berilmu, kecil bagi setan. Apa dalam perkataan ulama itu? Faqihun alimun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Orang yang paham dengan agama, berilmu. Kemudian warok itu hati-hati, tidak sembarangan mengambil. Aulia Allah, para ulama, mereka pasti memiliki sifat warok, rasa takut. Warok itu artinya benar-benar hati-hati di dalam segala sesuatu. Warok itu contoh, sebagai contoh warok itu sifat hati-hati. Contohnya, ketika kita pergi ke masjid sholat Jumat, pakai sandal umpamanya, mereknya nih,
Nah, tega. Ya sandalnya gue merek lah. Pulang ke masjid sholat Jumat, dia masuk dari pintu sebelah kanan. Pas selesai sholat Jumat, Anda kulit lewat pintu sebelah kanan, sandalnya nggak ada. Sandalnya nggak ada. Dia ingat masuk dari pintu kanan dan tempat mengangkatnya itu dia ingat. Pas mau kulit nggak ada sandalnya. Cari. Akhirnya sandal jadi terlihatnya umpamanya pintu sebelah kiri. Ya. Nah, kalau orang tadi punya sifat warok, ketika dia mencari melihat sandal ada sebelah kiri, mereknya sama, warnanya sama, cuma nggak ada tanda. Nah, kalau orang warok nggak mungkin diambilnya sandal itu. Ya. Lebih baik dia beli ke rumah tanpa menggunakan sandal. Kalau orang tidak warok diambilnya, oh, ini sandal ulun, ini mungkin pindah sebelahnya. Nah, itu warok artinya. Karena sandal itu bukan sandal kita seorang, merek itu. Nah, mungkin pabrik itu membuat sandal khusus buat kita, banyak yang dibuat. Ya. Nah, kalau orang warok ditinggalkan, dia tidak mau. Sekalipun barang tersebut sama, mereknya sama, tapi karena tidak ada tanda, ditinggalkan. Itu warok, hati-hati. Ya, kalau kita kan beda. Ya, datang ke masjid sandal jepit, balik ke rumah, sandal kulit. Ya, pakai sandal jepit, balik ke rumah sandal kulit. Nah, hilang sandal orang dihantamnya. Nah, itu warok artinya, hati-hati. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi, Al-Imam Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi, ya, beliau mengatakan iyyaka wa syurbal khamri fa inna fi syurbiha 'ashru khisalin madmumah. Hati-hatilah kalian di dalam minum-minuman keras, karena di dalam minuman keras tersebut atau di dalam meminumnya itu terdapat 10 perbuatan yang tercela. Yang pertama, awwaluha annahu idza syariba al-khamri yasiru bi manzilatil majnun. Orang kalau sudah minum khamr, minuman keras, maka dia akan berubah menjadi majnun, gila. Ya, gila, hilang akal. Ya, seperti yang cerita tadi, belum habis dari cerita tadi. Yang ahli ibadah tadi. Jalan. Pas berjalan melihat ada rumah, pintu terbuka, ada binian lagi dulu. Bungas lagi binian. Cantik. Panggilnya, singgah. Tapi alhamdulillah masih sempat mengucap astagfirullah. Panggil lagi. Akhirnya masuk. Ketika masuk di dalam rumah tersebut, itu langsung dikunci oleh binian tadi. Dikunci. Setelah masuk, perempuan ini mengancam. Bila engkau tidak menuruti apa keinginanku, maka aku akan berteriak. Ya, aku akan berteriak. Kalau aku berteriak, engkau pasti dipukuli, engkau akan dihukum. Takutlah bagian tadi, karena udah terpancing. Ya, iwaknya dapat sudah. Masuklah. Diancam oleh binian tadi. Ya, karena takut tadi, akhirnya perempuan tersebut mengatakan engkau pilih 3 pilihan. Ya, yang pertama, maukah engkau berzina kepadaku? Yang kedua,
Kalau tidak mau berzina, engkau bunuh anak kecil ini. Ada anak kecil di samping binian. Yang ketiga, kalau engkau tidak mau, paling tidak minum aja, temani aku minum. Mikirin ahli ibadah. Berzina ini dosa besar. Aduh, kalau wanita bahaya berzina, dosa besar. Ya. Membunuh besar juga dosanya. Aku takut sama Allah, nggak berani. Aku tidak berani berzina dan aku tidak berani membunuh. Ya udah, aku umpat minum aja dah. Agak teringan sedikit. Umpat minum. Itu uang harus satu cangkir. Minum. Satu cangkir habis, nyaman lah. Nambah sedikit. Tambah lagi, diminumnya lagi. Minta tambah lagi, tambah, akhirnya sampai mabuk. Ya. Ketika mabuk tadi, akal hilang. Akalnya hilang. Ya. Karena dalam keadaan tidak sadar, akhirnya perempuan tadi dizinahi. Diajaknya berzina. Setelah diajaknya berzina, melihat ada anak-anak halus tadi, dibunuh. Yang awalnya kadang-kadang yang ujungnya tiga dosa besar tadi digawinya semua. Alhamdulillah. Ya, itu kalau ahli ibadah. Ya. Makanya kata ulama, satu orang alim yang berilmu, yang warok, itu lebih sulit bagi setan untuk menaklukkannya, menjerumuskannya dalam maksiat, sulit bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Satu orang alim itu lebih berat bagi setan untuk mencelakakannya daripada 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah ini gampang, bagi setan gampang. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Nah, jadi bahayanya minuman keras itu, kata Imam Abu Lais, yang pertama akan membuat orang tersebut gila. Fayasiru dhahkatan lil-sibyan. Kemudian akan menjadi bahan tertawaan anak-anak. Gila tadi, tidak sadar. Hadir sendirian, karena sudah error tadi. Kita tertawakan oleh anak-anak. Wa malumu man indahu qala. Dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tercela bagi orang-orang yang berakal. Orang berakal kemana? Wasaniya annaha mudhimatun lil aqli wa muftiratun lil man wa mutrifatun lil man. Yang kedua, bahayanya minuman keras itu bisa menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Wasalisa, yang ketiga, anna syurbaha sababun lil adawa bainal ikhwan wal asdiqa. Kalau sudah minum tadi, itu bisa menyebabkan permusuhan antara saudara dan antara sahabat. Kalau sudah minum, tidak ingat lagi sama saudara, tidak ingat lagi dengan sahabat. Warabi'a anna syarbaha yamna'hu an dzikrillah wa 'anis shalah. Minuman tadi itu bisa menghalangi orang tersebut untuk ingat sama Allah dan menghalanginya untuk sholat. Wal khamis anna syarabaha yahmiluhu 'ala zina, li'annahu idza syariba al-khamra yumkinu ay yutliqa imra'atahu wa huwa la yash'ur. Dan kadang-kadang minuman keras itu akan menjerumuskan orang tersebut dalam perzinahan. Ya. Karena ketika dia minum, nggak sadar, tanpa disengaja, kadang-kadang dia mengucapkan talak kepada bininya. Mengucap talak sama bininya, habisnya digaulinya, jatuh zina. Wasadisa annahu miftahu kulli syarr. Yang keenam, minuman keras tadi itu kunci segala keburukan. Li'annahu idza syariba al-khamra sahula 'alaihi jami'ul ma'asi. Karena kalau sudah minum, gampang baginya melakukan maksiat. Wasabi'ah, yang ketujuh, annaha tu'ti hafidhathu bi'idkhalihim fi majlisil fisq.
Bahkan ketika orang tadi minum minuman itu mengganggu malaikat yang ada di sebelah kanan sama kiri, terganggu malaikat. Wasamina yang ke-8 annahu wajib alaihi al-had samanina jaldah. Wajib bagi orang tersebut dicambuk 80 kali. Wa illam yadrib fid dunya yadrib fil akhirah. Kalau tidak dicambuk di dunia, maka ia akan dicambuk nanti di akhirat. Kalau tidak tahu taubat. Kalau taubat lain lagi kisahnya. Bisautin minnar ala ru'usin nas yang guru ilaihi al-adab wal asbiqah. Yang mana dia ini akan dicambuk dengan cambuk dari neraka yang akan disaksikan oleh orang tuanya. Abahnya melihat dia kena cambuk. Bagaimana belum dia dicambuk? Dikasih tahu anak dia kayak ini. Dikasih tahu. Wa tasi'a annahu walaqa bab as-sama' ala nafsi li'annahu la yarfa'u hasanatu wa du'a wa 40 yawman. Kemudian tertutup pintu langit bagi orang tersebut. Ya. Bahkan amal kebaikannya itu tidak diangkat sampai kepada Allah dan doanya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Wal ashir yang ke-10 annahu mukhatirun ala annahu yakhafu alaihi ayyan za'a minhu al-iman inda mautih. Yang dikhawatirkan lagi, ya, ditakutkan ketika dia minum minuman keras tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Itu yang dikhawatir. Sehingga di dalam ayat tadi Allah memerintahkan kepada kita fajtanibu, jauhilah, hindarilah, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk daripada golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan hamba-hamba yang beruntung. Salah satu la yadkhuluna jannah. Bahkan Nabi menyebutkan dalam riwayat, dalam hadis, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, orang yang istiqomah minum minuman sampai dia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Wa musaddiqus sihr, dan orang yang mempercayai sihir. Yang percaya sama sihir dukun-dukun. Tiga golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad, mereka tidak akan masuk dalam surga. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, jangan sampai memandang mereka-mereka yang melakukan ini dengan pandangan merendahkan. Umpamanya kita yang belum pernah merasakan ini, ya, kita nggak pernah minuman atau segala macam. Ketika melihat ada orang-orang yang melakukan ini, jangan sampai memandang mereka dengan pandangan menghina. Kita lebih bahaya lagi, ya, lebih bahaya. Yang seharusnya kita ini ketika melihat, apalagi umat Nabi Muhammad yang mereka tadi kumpul, lalai sama Allah, minum-minuman, jangan sampai memandang mereka dengan pandangan rendah. Ya. Kenapa? Kalau sampai memandang mereka dengan pandangan rendah, berarti hati kita ada masalah. Yang dikhawatirkan, mereka bisa saja diberi oleh Allah hidayah. Ya, Allah kalau mau ngasih hidayah sebentar aja. Orang yang kita anggap bermaksiat sama Allah bisa berubah. Ya. Nah, dikhawatirkannya ketika kita memandang mereka dengan pandangan rendah, menghina, apalagi sampai berani mengatakan mereka ini kalau mati neraka. Khawatirnya Allah rubah. Mereka yang melakukan hal seperti itu diberi hidayah oleh Allah sehingga menjadi hamba yang baik. Kita yang tadi, ya, dicabut hidayah oleh Allah sehingga melakukan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Ya.
Nah, itu. Jadi harus memandang dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Dulu ada seorang ulama berjalan sama muridnya. Melihat ada orang duduk-dudukan minum minuman. Ini sang ulama tadi di depan muridnya mengatakan, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, kata orang alim tadi, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, aku memohon kepadamu bahagiakan mereka di akhirat. Mereka kan bahagia, lagi kumpul itu kan senang. Sebagaimana Engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat. Subhanallah, ketika ulama ini meninggal dunia beberapa tahun kemudian, ya, sampai si murid ini bingung melihat gurunya tadi. Wahai guru, kenapa engkau mendoakan mereka seperti itu? Ya, gurunya menjawab, ya, mereka ini cukup di sini aja, jangan sampai di akhirat dibenci oleh Allah. Aku berharap sebagaimana mereka bahagia di dunia, di akhirat mereka bahagia. Akhirnya subhanallah, dengan sebab doanya tadi, ya, ini murid-murid ini menyaksikan mereka yang biasa duduk-dudukan tadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rahmah, sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على ما أشرفنا، فاتب علينا التوبة، فاغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوال وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا ذلك بسبيل الله بالمصطفى الرسول الله بكل سهول، بالمصطفى الرسول الله بكل سهول، بالمصطفى الرسول الله بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد طرش الصبي، والحمد لله في البر والتنام. الفاتحة خصوصا بيد الشفاء والصحة والعافية وتمام النعمة والشريفة فاطمة باختصار المركب. الله يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وهدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا شافي أنت شافي، اللهم يا شافي أنت شافي، اللهم يا شافي أنت شافي. اشفينا واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء، خصوصا اشفي الشريفة عن نساء فاطمة
binti Salim Al-Kab. Ishfiha shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum ya